seperti apa? Kita mulai dengan permulaannya. Kita adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha mengetahui tentang kudrat kemampuan yang ada pada makhluk ciptaannya. Terlebih dahulu, apakah sebenarnya zikir Nabi itu sendiri? Silakan Nabi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin Abil Qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustami'iyal kiram, ahbabana fillah, dhuyufana al-'izza. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita diberikan peluang dan kesempatan lagi untuk bersama di Nur Ad-Din TV dalam tajuk pembicaraan yang akan dibicarakan, benarkah zikir baginda Nabi itu terlalu berat? Jadi sebenarnya Abu Aidan, pertanyaan itu memang sudah bukan pada tempatnya. Ya, apalagi tadi Abu Aidan sebut teramat berat. Terlalu berat pun tidak, apalagi kalau teramat berat. Kenapa? Sebab kalau dengan kita memahami konsep wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat kepada segenap alam. Itu berarti rahmatan di sana bukan hanya dengan dakwah atau juga dengan akidah yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita ajarkan kepada kita, tapi rahmatan lil alamin di situ daripada berbagai aspek. Maknanya rahmatan dalam bentuk seperti apapun, tuntutan, perintah, larangan dan sebagainya, itu tidak ada yang namanya berat terhadap sesiapapun. Satu yang pertama yang kita kena pahami, kita ini ciptaannya siapa, dan juga dengan baginda diutus oleh siapa. Kemudian dengan yang Nabi kita sampaikan, disampaikan kepada siapa. Kita mulai dengan permulaannya. Kita adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha mengetahui tentang kudrat kemampuan yang ada pada makhluk ciptaannya. Tidak akan mungkin dengan kita dibebani dengan satu perkara, apakah itu dalam bentuk akidah, dalam bentuk syariat, dalam bentuk sulukiyat, ataupun juga dalam bentuk ta'amul bima bainana, itu yang merupakan satu beban berat sehingga sampai dengan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Itu suatu hal yang mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan satu beban yang di luar daripada kemampuan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah maha mengetahui dengan makhluk ciptaannya? Jadi biasa seperti dengan kita, katakan saja Proton yang punya produk X70 yang sekarang ini, itu mesti dengan mereka tahu kapasitinya, kemampuannya, powernya, kelebihannya seperti apa. Itu mereka sudah tahu. Jadi tidak akan mungkin kalau pada waktu kita bawa kereta tersebut daripada jarak ke jarak, katakan saja non-stop daripada KL sampai Kedah akan meletup misalnya. Enggak, itu sudah dalam perkiraan, dalam perhitungan mereka. Takkan manusia pandai memanage dan juga membuat perkiraan yang sedemikian rupa. Ini kira-kira kita akan live pada pukul berapa? Ini kan sudah diperhitungkan. Terlambat lagi nih insya Allah begitu lebih kurang. Jadi itu perkiraan daripada kita. Kita sudah dapat memprediksi akan sampai pada pukul berapa, bermula daripada pukul berapa, dan kira-kira kapasiti dan kemampuan. Apakah itu kira-kira dengan peralatan yang kita gunakan, transportasi yang kita kendai, semuanya sudah kita perkirakan kemampuannya seperti apa. Jadi seperti itulah Allah Jalla Jalaluhu menciptakan hamba-hambanya dengan beberapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan, dengan beberapa larangan-larangan yang diharamkan. Itu memang sesuai dengan kemampuan, kapasiti, atau juga dengan taqah, power yang ada pada diri pribadi kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan ayat tadi itu rahmatan lil alamin, rahmatan dengan zikirnya, rahmatan dengan amalannya, rahmatan dalam pergaulannya, rahmatan dalam muamalahnya, rahmatan dalam kehidupannya. Sebutkan bidang apa saja, itu tidak akan terlepas daripada rahmah. Jadi dengan kita secara bijak, jangan sampai dengan kita membuat
tiang ukur atau dengan barometer kita itu dengan orang yang super terlampau malas atau juga dengan manusia yang super terlampau rajin. Jadi kalau kita ambil ukuran yang semacam itu memang, jadi kalau dengan orang yang super malas itu dijadikan sebagai ukuran, mananya kita katakan oh berat banget kalau sampai 5 kali sehari. Syukur-syukur hanya setakat 5 kali sehari. Kalau 50 macam mana? Mampu lah aku kalau macam itu. Kan begitu dengan bahasanya. Santai sikit ya, tak boleh jangan terlalu tegang ya. Boleh lah, kenapa tak boleh? Semuanya boleh, asalkan jangan dengan yang haram. Jadi kenapa ada terdapat bermacam-macam jenis amal ibadah yang kita laksanakan? Memang akan jadi beban kalau pada itu dengan kita nak rangkum ke semuanya. Jadi semua amalan-amalan yang Nabi kita ajarkan itu kita nak laksanakan, puasanya, tahajudnya, zikirnya, tasbihnya, tilawahnya, atau juga dengan salawatnya. Nah, kalau macam itu, bila kita nak bekerja, bila kita dengan keluarga, bila kita dengan urusan, bila kita dengan studi, bila kita dengan keperluan hidup. Nah, jadi ini orang ikut karakternya masing-masing. Ini Abu Apik begini keadaannya, badan tak gemuk mana, dan juga tenaga tak kuat mana, eloknya abang banyak-banyak dengan tasbih subhanallah. Orang yang badan semacam ini problematikanya ini sedikit berkenaan dengan sifat egois yang ada pada dirinya. Eloknya banyak-banyak berzikir dengan Allahu Akbar. Manusia yang seperti ini suka tubabit dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Maka sesuainya untuk orang yang semacam itu banyak-banyak berzikir dengan subhanallah, maha suci Allah, agar Allah sucikan hatinya, agar Allah sucikan pikirannya, agar Allah sucikan perbuatannya, sehingga menjadi masya Allah tabarakallah, menjadi insan manusia yang bermanfaat untuk umat dan juga bermanfaat untuk orang ramai. Ada juga dengan sebagiannya mungkin barangkali kegemarannya itu dalam salat. Jadi kita tidak dituntut harus dengan kita monopoli semuanya. Kita kuat habis. Kalau nak kuat habis tidak akan cukup. Siang puasa, malam tahajud, impak lagi, berperang lagi. Mana boleh. Nah, hebatlah kalau mampu. Kalau tak mampu macam mana? Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai dengan kita beranggapan bahwasanya agama ini menjadi satu beban kepada kita, di mana agama bukan jadi satu beban. Justru yang akan meringankan beban dan juga keperluan hidup. Bagaimana dengan kita kalau kita tidak menikmati kelezatan kita pada masa kita berzikir, kenikmatan kita pada waktu kita berubudiah kepada Allah, paling tidak dengan kita tidak merasa terbebani dengan perintah-perintah yang diperintahkan, sebab tidak ada satupun daripada perintah yang diperintahkan tanpa ada hikmah dan rahasianya. Kalau kita nampak gitu, ini sajalah lebih kurangnya. Kalau pada itu dengan kita bekerja, misal mula daripada orang politik sanggup tungkus-tumus panjang malam berkempen kah, merancang kah, atau apa saja yang mereka persiapkan agar bagaimana pada pilihan raya 2020 nanti UMNO akan memerintah misalnya. Dari mana UMNO? Karena pakai baju merah. Tuh merah tuh kan, nampak masya Allah tabarakallah. Ada je. Okey lah, tak apalah. Kalau UMNO pun tak ada masalah juga sebenarnya. Okey. Jadi tungkus-tumus terasa tak? Karena kita tahu target. Bagaimana kita merasa terbebani? Kalau kita dah tahu matlamat yang kita matlamatkan, tahu target yang ingin kita capai, pengorbanan, atau juga dengan perjuangan yang seperti apapun bentuknya itu akan menjadi ringan.